Bapak Nova ya. Kita mulai persidangannya hari ini ya Pak ya. Ya, siap. Oke. Coba ceritain ya menurut Bapak nih ya. Siapa sih Nopal itu? Saya itu bukan apa-apa ya sebenarnya di kalangan masyarakat, cuma orang biasa sih sebenarnya. Low profile lah intinya. Oke. Menurut Bapak kan itu low profile ya. Ya. Maksudnya low profile di jadi Bapak itu gimana jadi sih? ada hal unik sih di balik kata low profile itu ya. Jadi low profile itu bagi saya gak terlalu menunjukkan apa sih karakter saya itu seperti apa. Oke. Karakternya gitu ya. Ya. Jadi Bapak tipenya menyembunyikan Jadi agak sesuatu. introvert gitu lah sih sebenarnya. Introvert Pak ya. Ya, introvert, tapi kalau ke teman yang udah kenal sih enggak. Oke. Kan introvert tuh ada penyebabnya tuh. Ya, Kenapa penyebabnya kalau bisa? diceritain itu pasti banyak. Ya sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit ya. Kenapa sih lo milih buat introvert buat diri lo? Kenapa saya jadi introvert? Karena yang pertama sih karena pengaruh dari orang tua. Oke. Ini ngomongnya aku kamu atau gue sih? Ya Bebas lah. Bebas ya. Mau saya, Jadi, Bahasa Sunda juga nggak apa-apa. mau orang, nggak apa-apa, bebas. jadi gue tuh terlahir dari orang tua yang mungkin nggak harmonis ya. Jadi orang tua gue itu broken home. Oke. Dari SMP kelas 1. Jadi ya udah terbiasa aja sih yang namanya mandiri kayak gitu. Bapak sendiri, kalau ada masalah ya sendiri gitu aja sih. Oke. Jadi itu yang bisa menjelaskan Bapak itu sebagai introvert gitu ya. Ya sedikit kecilnya lah. Ya, soalnya gini ya Pak ya. Kebanyakan tuh ya saya lihat kayak di media sosial gitu kan. Seorang introvert itu kan seorang tipenya itu memendam sebuah masalah atau sebuah Iya. permasalahan lah contohnya, Yeah. ataupun ya tidak membagikan ceritanya kepada orang lain. Apakah Bapak ada gitu kayak suka sharing ke orang lain ataupun tidak sama sekali atau memendam masalah diri. gitu? Kayaknya kalau soal sharing sih ceritanya ke teman dekat aja sih. Dekat gitu ya. Berarti kalau misalkan Bapak kan nih Mbak ya, Bapak kan punya masalah yang terlihat seperti pribadi dalam diri Bapak itu dalam waktu SMP kan Pak ya. Ya SMP kelas 1. Terus di sekolah gimana Pak teman-teman Bapak? Di sekolah waktu SMA kali ya. Ya, Waktu misalnya SD, bebas dari mau SD SMP nih, atau dari SMP, SD. SMA. Dari SD bergaul sama siapa aja. Dari SD bergaul, naik SMP, di situ gue baru ngerasa dikucilin. Karena dulu SMP gue kayaknya ngerasa gue tuh jelek. Jadi banyak yang nggak mau temenan, makanya di situ sendiri. Masuk SMA, baru di situ udah mulai supel. Jadi kesana kesini tuh udah mulai deket. Nah dari situ kan istilahnya menuai benih kan. Nah dari menuai benih itu pasti ada tumbuh tuh. Nah, dari situ. Berarti Nah, Bapak bisa menjelaskan introvert ke Bapak sendiri sekarang gimana Pak? Nah introvert itu sebenarnya dulu pak. Oh, dulu. Ya. Oke, berarti dulu Sekarang mah introvert, sekarang jadi extrovert. Enggak, ambivert. Ambivert. Jadi antara introvert dan extrovert. Oke. Saya di tengah-tengah. Oke. Berarti kalau misalkan Bapak bisa dibilang ambivert nih ya, di tengah-tengahnya seorang dalam extrovert dan introvert, Ya. terus cara Bapak bisa ke extrovert atau misalkan pingin gitulah, ada keinginan ke extrovert atau ya percaya diri lah buat Bapak sendiri. Kalau mau ke extrovert sih kayak ke teman-teman dekat sih, lebih mengekspresikan diri. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa ya enjoy aja sih. Tapi kalau ketika introvert tuh di saat dimana lagi down aja ada masalah, Oke. oh pendem dulu deh. Tapi kalau cerita ya ke teman dekat aja gitu. Ya sih Pak, saya juga pernah dengar Pak, kalau misalkan suatu orang gitu Pak ya mempunyai sifat introvert gitu ya dalam dirinya gitu kan. Tapi kepada satu orang mungkin sahabat dekatnya dia menjadi extrovert. Apakah Bapak seperti itu atau gimana? Kalau saya sih cenderung gimana waktu sih pak, gimana saya bisa nempat jadi extrovert dan gimana saya jadi introvert. Mungkin bisa dibilang per waktu ya Pak ya, tapi seperti kayak lingkungan. Iya sih, iya, Lingkungan ya Pak ya. iya. Gimana lingkungan sih? Nah, lingkungan Bapak sekitar rumah atau mungkin yang dulu-dulu gimana Pak? Yang dulu gimana nih, pak? Ya kan Bapak kan dari SMP ya Pak ya.
Iya. Jadi lingkungannya tuh kayak Dulu- gimana gitu kan? Iya, Dari dulu tuh SMP, waktu- SMA, apakah lingkungan yang bad atau yang good gitu? Waktu SMP sih di rumah ya paling main sama adik aja sih, Kayak main adik. sama anak komplek. Hmm. Ada sih anak komplek, cuman dulu tuh masih malu, Malu ya Pak? pengen untuk bergaul. Eh, Cuman ketika emang udah SMA ya udah tau lah pikiran-pikiran gimana gitu kan. Kira apa Pak? Pikirannya jadi gini, oh kayaknya enak ya punya banyak temen tuh asik gitu kan. Nah, cari banyak temen, cari banyak cewek juga. Oke. Tapi Cewek ya Pak ya? Iya cewek juga Iya, harus. Ketika udah mikir ke sini kok banyak temen yang fake gitu. Oke, baik. Ya, jadi susah nyari temen yang emang benar-benar loyal. Oke. Oke. Umur Bapak berapa tahun Pak? 19 alhamdulillah. 19 tahun. Ya. Di KTP berapa Pak? Di KTP sih 23 Pak. Oh, udah 3 Pak. Di umur segini Pak ya, atau Ya. 22, 23 lah ya, atau menjelang ya mau kepala 3 lah. Jauh ya Pak ya? Jauh Pak, jauh Pak. Masih 8 tahun lagi. 3 Ya tahun. pokoknya 3 tahun. Pak umur-umuran segini tuh kan ada yang bilang kan kebanyakan orang-orang di umur 20 sampai 23 24 itu memfilter beberapa teman ataupun Oh, iya. ya kegiatan ataupun apa yang terbilang menurut dirinya sendiri tuh kayak ini tuh nggak cocok gitu buat gue. Apakah Jadi- Bapak memfilternya atau gimana atau Kalau hanya masuk aja gitu? kalau saya sih pasti di filter Pak itu Pak. Dari mulai cara mereka bergaul seperti apa, ini masuknya nih ke kita. Terus kayak misalnya mereka mungkin misalnya bergaulnya di mana masuknya nih ke dompet gitu, makanya ya agak low budget lah. Maksudnya dompet gimana Pak? Misalnya nih mereka nih ada kelompok A, ayo dulu yuk, tapi gue mikirnya aduh dompetnya berapa ya gitu aja sih Pak. Oke, berarti Paling ke angkringan aja lah, sesuai kasta gitu ya. sesuai kasta dulu ya dulu. Kalau sekarang Pak, Alhamdulillah lah udah mulai naik dikit apanya Pak? semuanya sih Pak, Kasta. Kastanya berarti sudah mulai naik ya Pak? ya? udah mulai naik. Oke, untuk buat kerjaan gimana Pak? Kerjaan sih alhamdulillah sekarang kecil-kecilan Pak lah, Kecil-kecilan, Iya. dagang gitu Pak. nggak dagang sih, cuman ya calling aja sih Pak. Coiling itu apa sih Pak? Calling tuh ada di dunia vape Pak. Oke, dunia Ya, vape. ini buat yang Berarti Bapak itu sekarang ranahnya itu kerjaannya atau misalkan ya berkecimpung gitu. Ya, berkecimpungnya lagi suka ke vape sih Pak, saya sekarang. Apa sih Pak yang bikin Bapak suka vape? Yang bikin suka vape tuh, saya background dulu ya dari awal ya. Jadi saya tuh nge-vape tuh udah sekitar SMA kayaknya, SMA kelas 2 deh. SMA kelas 2 udah mulai kenal vape, udah coba-coba vape, dan akhirnya emang suka. Oh enak nih ternyata vape. Ketagihan dan cari-cari info soal vape segala macam, diulik-ulik tuh yang namanya coiling, wicking segala macam. Sampai sekarang Pak. Makanya sekarang kalau ngerokok ya paling udah habis makan garpit, itu garpit juara Pak. Oke, Bapak nyebut merek ya Pak? Garpit Pak, itu garpit Pak, bukan merek Pak. Berarti Bapak awalnya itu ngerokok gitu ya? Awalnya rokok dulu atau Ngerokok vape sih dulu? Enggak ngerokok aktif, jadi kalau pengen ngerokok aja. Kayak Bapak kan? Selingan gitu ya? Selingan. Oh, saya tidak merokok Bapak. Oh masa sih Pak? Tidak Bapak. Ya gitu lah Pak. Ya berarti kalau misalkan ya udah turun nih ke dunia vape gitu kan Pak, kan ada positif sama negatifnya gitu Pasti kan. ada. Kan kebanyakan sekarang kayak peneliti tuh kayak wah ini vape Hmm. jelek nih buat Iya, kesehatan atau perbandingan vape sama rokok nih Pak, Iya. yang paling banyak nih yang di Instagram media sosial nih. Tanggapan Bapak sebagai yang memang di industri, bukan industri ya Pak ya? Dunia vape. Yang awal-awal masuk ke dunia vape nih. Kayaknya ini lebih menjurus ke konspirasi kayaknya. Oh is. Jadi, berarti Bapak ini sebenarnya- juga konspirasi ya Pak ya? Saya menyukai konspirasi benar. Oke, Nah, Pak. jadi sebenarnya orang-orang yang ngejelekin vape tuh mereka belum tahu gimana ya, belum tahu benar apa sih itu vape gitu kan. Jadi mereka tuh cuma tahu vape itu bahaya karena mungkin kandungan dari liquidnya tuh yang nggak jelas segala macam. Tapi ada konspirasi juga di mana perusahaan rokok atau rokok ini tuh menjelek-jelekan vape. Oke, jadi saling apa sih? Saling menjatuhkan Sebenarnya mungkin bisnis ya. sih Pak ini. Iya. Iya. Jadi bisnis. Terus kenapa Bapak milih kayak mending vape daripada merokok? Karena gini, di sisi apa ya, kalau saya ngerokok, saya tuh ngerasa habis ngerokok nih misalnya 2 batang 3 batang, ngerasa tuh paru-paru tuh kayak yang
bahasa Sundanya ngap. Apa sih bahasa Indonesia? Kesak. Sesek pak. Keset, terus jantung berdebar. Oke. Tapi kalau ketika ngepep lagi, ketika ngepep itu tuh kayak biasa aja. Biasa. Dia malah kayak ngerasa ngekimpong gitu kan, udah ada rasanya kan liquid. Oke. Berarti pak kalau misalkan bapak nih masuk terjun ke dunia vape nih pak nih, Ya. udah berapa lama pak? Dari SMA sih kelas 2. Enggak, ini bapak langsung terjun misalkan kayak ini kenal ini nih kayak gini, terus kayak Oh, dikit-dikit kayak di vape store kayak gitu, gimana pak? ya kurang lebih setengah lah. Setengah tadi ya. Ya. Dapat pengalaman apa nih pak? Mungkin dari kayak ya ini nih kayak pelajaran baru nih di vape gitu, atau pengetahuan baru di vape gitu pak. Awalnya sih nanya-nanya soal device, ini device apa, terus ini tuh gimana cara kerjanya dari mulai ya kayak watt, terus kayak ngukur ohm segala macem, baru kayak coiling, wicking, gitu-gitu sih, bertahap sih. Oh gitu ini pak. Ya. Ada manfaatnya nggak pak buat diri bapak gitu? Selain gitu pak, selain di kayak pengetahuan soal vape umumnya gitu pak, lingkungannya pak, buat bapak sendiri. Jadi banyak temen sih, Dari teman pak. banyak teman, Oke. terutama customer cewek biasanya. Oh iya pak. Jadi ketika- Bapak ini menjual ke cewek dulu ya pak ya? ya karena gimana ya, kita terus balance pak. Oh iya balance pak. Gimana kita punya temen cowok dan kita juga harus punya temen cewek. Tapi perbandingannya 40-60. 40-60. Ya cowok 40, cewek 60. Kita Kenapa harus- pak? Karena laki-laki itu udah dari sananya mungkin ya, Dari sana mana pak? dari nenek moyang kita. Jadi laki-laki itu ketika ada emang cewek itu hasratnya beda. Oke pak. Ini unik pak. Ya. Ini unik pak. Ya. Kenapa bapak bisa membandingkan 40 cowok dan 60 cewek? Apakah emang ada keistimewaan tersendiri dari bapak gitu, atau gimana gitu pak? Kayak sebagai, atau bisa disebutnya bapak itu pakorista yang emang Gimana? di apa Oh. tanda kutip yang memang ya sekarang goyak-goyak kan, sekarang kayak mengikat hati wanita pak. Aduh kalau itu sih jauh sih pak. Jauh. Cewek mah biasa-biasa aja lah. Biasanya jangan Dekat sama cewek ya udah sih biasa aja. pacar punya pak. Pacar nggak punya. Yang terakhir pacaran tuh 3 tahun setengah sih. Oh dia setengah. 3 tahun setengah. Bapak setia ya pak? Gimana? Bapak setia pak ya? Kalau iya saya setia, cukup setia Iya, sama hubungan. Cuman karena emang ya, tapi karena ceweknya sih nggak konsisten sama hubungan jadi kayak gitu. Oh gitu ya pak. Oke, ini mungkin Gimana pak? ceritanya mungkin agak melebar dikit ya pak. Iya makanya lurusin aja pak nih. Ya lurusin aja gitu pak. Iya. Oke. Ke cewek pak, ini Ya. mungkin agak sensitif ya. Sensitif. Ya kan tadi bapak bilang customer cewek itu yang paling ya spesial mungkin untuk bagi kalangan vape. Ya, pandangan bapak gimana sih? Yang cewek yang Biasanya kayak vape gini ya. itu. Misalnya kita lagi jaga nih, lagi jaga, ada customer cewek datang. Ah mau coiling dong. Mau pakai kawat apa? Misalnya pakai kawat A. Nah, Sekalian coiling nggak? Iya. ya. Coiling tuh di coiling, dari wicking juga, kasih liquid. Jadi cobain tuh customernya yang cewek kan. Gimana enak gak? Oh iya enak udah aja pulang. Balik lagi, gua nggak ada nih, nggak mau masuk. Yang coilingnya misalnya si B temen gua nih, tapi settingannya nggak enak, dia nyariin gua. Itu suatu positif lah. Satu kayak ya. gua tuh dibutuhin Iya di gitu. sini Nah, gitu ya. dari situ tuh ada celah apa sedikit, Celah gimana pak? celah untuk ke si cewek. Jadi kalau misalnya kontak aja, Ya. kalau misalnya mau coiling kontak aja, ini nama WA aku. Gitu. Jadi bapak tuh paporista atau sebagai Sebenarnya penjagaan tuh- apa gitu pak? Ya mohon maaf ya, sebenarnya saya tuh ya paporista iya, yang nggak jago-jago amat ya. Paporista iya dan ya ke cewek kalau ada kesempatan ya sikat aja bang. Sikat pak ya. Iya. Iya. Kalau misalkan gini bapak, kan cewek itu kan beda-beda kan pak ya. Beda-beda apa jelas pak? Yang sukanya tuh gimana? Iya. Gimana? Ini mah Jelas. pandangan bapak nih pak. Cewek yang vape gitu pak. Oh cewek yang vape ya. Kayaknya sih lebih sabi tuh pak. Sabi itu gimana pak? Jadi ya kita kan nge-vape, dia nge-vape. Jadi saling gimana ya, kayak ada support system gitu pak. Super system. Iya, misalnya ceweknya, aku habis liquid, ya udah ayo kita beli bareng gitu. Sosok juga pak ya. Terus juga, Terus kalau enggak misalnya gini, ceweknya ulang tahun nih, udah kita kasih mau atau apa, gitu aja. Simpel gitu aja sih sebenarnya. Ada keinginan nggak pak?
Gimana Pak? punya cewek gitu Pak yang sama-sama hobinya sama gitu Pak, ya Hobinya hobinya sama sih vape kayaknya. atau mungkin ya apa gitu, contoh Pengen sih. contoh kecil ya. Pengen sih. Cuma belum nemu aja. Gimana aja Belum nemu aja. Tadi umur lo tuh berapa sih? 23 ya? 23. 23. Kan umur 23 tuh orang-orang banyak tuh, teman-teman pasti banyak kan yang nikah muda tuh. Nikah muda kalau Ya. buat di barometer gue Iya, banyak gak? sedikit sih. Ya. Nikah muda tuh kayaknya harus punya pikiran matang sih kayaknya. Yang matang. Jadi mau nikah muda tuh planningnya ke depannya mau seperti apa. Gitu. Nikah muda nih bukan soal cuma mimpi doang ya, Iya, tapi kan harus dipikirkan kayak anak, rumah segala macem. Gitu. jadi finansial juga harus dipikirkan ya. Itu jelas nomor satu itu. Lu ada arah ke sana gak sih? Untuk umur di 23 sekarang? Kayaknya kalau gue sih kalau buat untuk soal nikah ya nggak ada patokan umur sih. Ada patokan umur. Ya soalnya ini nih kayak contohnya kayak founder KFC tuh, tahu kan? Ya, Founder KFC kan dia sukses di umur 40 tahun. Berarti nggak ada terlambat kan? kan itu sukses. Bukan Sama aja, soal kita, jodoh. enggak, maksudnya analoginya kita ke nikah juga Oke. gitu kan. tapi mungkin bapak ada targetan mungkin Ya untuk punya Bapak. target mungkin. Nggak ada sih Pak, kalau ya udah waktunya nikah ya nikah aja. Bener gak ada target? Iya, seriusan Pak. Oh. tapi bapak usaha nggak Pak? Saya tuh sebenarnya pengen usaha Pak, cuman ya nggak ada sih. Ngapa usaha untuk mencari Oh, untuk mencari wanita. ya jodoh bapak mungkin? Lagi usaha sekarang Pak. Oke. Jadi sekarang tuh saya tuh sedang memilih. Makanya saya tampung dulu, nanti saya pilih satu-satu, baru Seleksi alam mungkin ya Pak. iya seksi alam sih itu. Bahasa umumnya seksi alam. Kan seleksi alam tuh. Jadi menurut lu cinta tuh kayak gimana sih? Kenapa harus ada seleksi alam kayak gitu? Karena cinta tuh buat gue ya nih. Ya oke. Cinta, sayang, tuh- kayak gimana sih? Bikin kita seenggaknya jadi lebih dewasa sih. Kita Lebih belajar dewasa. dari masa-masa lalu yang kita ngerasa kelam. Kelam. Iya. Kelam gimana ya? Kan contohnya gue tuh kemarin nih pacaran lama nih 3 tahun setengah kan. Oke. Tapi kan itu nggak menutup kemungkinan buat putus juga kan. Lalunya putus. Ini kayak contohnya teman-teman saya ini kan agak lama, tapi kan ujungnya juga putus kan. Gitu. Terus untuk saya, terus kalau misalnya soal sayang, ya kita kan ke siapa aja juga bisa sayang kan. Kita kayak ke siapa aja kan. Jadi nggak ada salahnya sih. Jadi perbedaan cinta sama sayang apa? Kalau cinta tuh lebih ke arah menyakitkan kayaknya sih kalau menurut gue ya. Cinta. Kalau sayang tuh kita berbagi kasih sayang orang lain, Oke. gitu kan? Bener nggak sih? Oke Pak, ini mungkin ya soal cinta mungkin ya Pak. Soal cinta. Bapak percaya cinta itu buta nggak sih Pak? Cinta itu memang buta Pak. Bapak pernah lihat nggak nih? Ada di mobil, cowoknya biasa aja tapi ceweknya cantik. Itu mungkin dari Nah, fisik mungkin. iya, nggak maksudnya itu cinta itu buta. Karena Ya tidak melihat fisik seseorang. ya, tapi melihat si laki-laki punya apa? Berarti dari apa sih? Iya, dari finansial. Finansialnya. Finansial, Berarti oke. bisa disebut kayak apa sih itu kayak Ya, adalah inisialnya Pak. Iya, ya apa gitu? Ya, nggak enak lah ini. Ya nggak semua cewek ya, nggak semua Ya, cewek. ya, ya, ya. Ada beberapa, cowok juga ada. Kan banyak orang tuh yang bilang kalau cinta tuh dari mata turun ke hati. Nah, lu percaya nggak sih sama kata-kata kayak gitu? Kalau gue sih nggak percaya sih Pak. Kenapa? Soalnya zaman sekarang tuh, ya nggak semua cowok ya. Ya, ya. Kebanyakan cowok tuh bukan dari mata ke hati, tapi dari mata ke selangkangan. Selangkangan. Iya, Oh. banyaknya. Tuh. Jadi zaman sekarang tuh cowok yang baik tuh malah sama cewek tuh disakitin, tapi cowok yang bad boy dikejar. bedanya apa sih Pak? Bedanya kalau cowok yang baik-baik itu pasti cewek itu alasannya kamu tuh terlalu baik. Tapi kalau cowok yang bad boy itu kesannya di mata cewek tuh cool. Ini dewasa nih, gitu. Jadi lu pinginnya jadi cowok bad boy atau cewek baik? Gimana waktu sih Pak? Gimana? Kalau pasnya ke bad boy, kalau waktunya baik ya baik gitu. Jadi gimana situasi kondisi ya Pak? Nah itu dia, saya ambivert Pak. Ya, Gitu, Pak. iya. Ya, saya ngerti posisi Iya, Bapak sekarang. ngerti lah. Itu Pak sebenarnya. Kalau Tapi saya, lu mau gak sih jadi cowok baik? Terus dapetin cewek yang baik juga? ya itu semua cowok pasti mau. Mau ya? Mau pasti. Karena gue pernah dengar Pak ya,
jodoh itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, Pak. Nah, Nah, betul. pendapat Bapak itu gimana? Kalau itu sih kayaknya benar juga sih. Benar juga. Jadi ya seenggaknya kan kita dikasih waktu nih, kasih umur kan. Ya, Kita juga harus mengubah akhlak kita juga menjadi lebih baik kan. Dari mulai kayak sholat segala macamnya. Ya otomatis cewek juga nanti datangnya seperti itu. Ya, walaupun umur nggak ada yang tahu ya. Kayak gitu Bapak sih. itu sangat berakhlak mulia juga ya, Pak. Alhamdulillah Pak, saya dikit-dikit lah Pak ya. Kayaknya berpengalaman. Nah, Pengalaman gimana Pak nih Pak? aku mau nanya, gimana sih cara lo memperlakukan wanita agar wanita itu sayang sama lo dan respect sama lo gitu? Dari pengalaman aja ya. Ya, dari pengalaman. Simpelnya sih kasih dia, maksudnya jangan kekang. Yang pertama jangan kekang. Terus yang kedua ya kasih dia kelonggaran deh. Kalau misalnya dia mau main sama temannya atau mau kemana ya kita kasih aja, jangan sampai kekang kayak gitu. Terus yang ketiga juga kita juga harus perhatian sih sama cewek. Ketika cewek kan kita nggak tahu nih cewek lagi bete atau gimana, takutnya kan dia gengsi atau gimana kan kalau bilang ke kita. Makanya kita juga harus pintar baca waktu, pintar baca situasi. Itu sih sebenarnya. Karena ketika kita kalau misalnya udah dapet nih si cewek juga bakal seutuhnya bakal ngikutin kita gitu. Oke. Apapun yang kita mau dari cewek dapat. Oke, sekarang gue mau nanya kebalikannya. Gimana keinginan cowok cewek itu harus kayak gimana sih ke cowok gitu? Biar Kayaknya- para YouTube tahu, teman-teman YouTube. Kayaknya kalau cewek ke cowok ya agak sulit juga sih Pak. Jadi Soalnya- cowok tuh pengen kayak gimana sih cewek tuh ke sikapnya gitu ke cowok? Karena kalau misalnya kita ingin si ceweknya A atau B atau C, kita secara tidak langsung mengubah si cewek itu ingin seperti kayak pengen kita gitu, tapi bukan jati diri dia. Nah itu sebenarnya jadi masalah. Jadi itu doang. Iya. Oke. Makanya cewek itu yang susah dimengerti sih emang benar. Kan ada yang bilang tuh cowok tuh bermain logika, cewek Iya. bermain perasaan. Emang iya benar. Jadi kayak gimana sih menurut lo kayak gitu? Ya kita kan kalau misalnya contoh nih ada masalah sama cewek nih Nah, soal A, ya kita sebagai cowok mikirnya logika aja sih. Ini cuma diobrolin bareng, udah beres. Tapi kan kalau cewek tuh mikirnya perasaan. Jadi ada A, pasti di bawah A tuh ada A1, A2, A3, A4, A5 kan. Nah di bawah A1 itu percaya lagi A titik 2 gitu kalau cewek. oke. Ya, Oke. Mungkin buat penutup ya terakhir, oh boleh. gue pengen nanya tentang ini aja, pencapaian atau tujuan hidup lo nanti ke depan tuh pengen kayak gimana sih? Tujuan kedepannya, pengennya sih ya hidup normal aja sih. Hidup Nggak ada normal. gangguan, nggak ada apapun gitu. Impian sih ya punya rumah sendiri, terus pengen tinggal sendiri, pengen ngelakuin apa-apa sendiri, bebas gitu kan, ngelakuin A, ngelakuin B, nggak ada yang larang. Gitu sih, lebih situ aja. Oke, thank you Ya, Nopal. terima kasih.